Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial singkat mengenai cara mengelola Slims. Pertama-tama, kita aktifkan examnya terlebih dahulu. Kita start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk Chrome. Kita masuk localhost. Kita masuk ke Slims yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita akan membuat uh, login pustakawan di sini ya. Pertama-tama kita masuk ke untuk membuat menu login pustakawan. Kita masuk ke exam yang sudah kita buat. Di sini saya menyimpan examnya data D. Kalau kalian menyimpan data C, itu terserah kalian ya. Setelah kita masuk exam, kita masuk ke htdoc. Lalu kita masuk slims yang sudah kita buat. Lalu kita masuk template. Karena kita menggunakan template default, kita masuk ke default parts, bagian parts. Lalu kita bisa masuk ke navbar.php. Navbar.php. Dan setelah itu di sini ada banyak menu ya, mulai home, webinfo, news, help, dan librarian. Kita copy saja dari sini librarian. Copy. Lalu kita paste di sini. Nah, di sini kan ada dua, kita hapus yang belakang. Nah, setelah itu kita ganti ini ya, menjadi login pustakawan. Ini juga kita ganti menjadi login pustakawan. Terus di URL-nya kita bisa ketikkan login saja. Nah, setelah itu kita save. Nah, itu kita coba masuk lagi sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah terlihat ada login pustakawan. Nah, lalu kita masuk ke menu login pustakawan atau masuk pustakawan. Nah, setelah kita masuk ke menu pustakawan, kita bisa mengubah contohnya seperti nama, terus logo dan lain-lainnya. Contohnya di sini kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu untuk mengubah nama. Nah, dari perpustakaannya ya. Ini nama perpustakaan bebas, kita bisa pilih apa? Contoh saja, saya di sini mau pakai nama saya. Bisa. Firsa Afif ya.
Oh, shopname-nya kita ganti contoh nih, saja dulu ya. Logonya foto saya. Ini aja. Lalu kita juga bisa mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris saja. Lalu jangan lupa kita simpan pengaturan. Nah, setelah muncul tanda hijau ini, berarti pengaturan sudah disimpan. Coba kita cek terlebih dahulu ke localhost 9. Nah, logo dan nama perpustakaan sudah diganti. Nah, setelah itu kita bisa juga mengganti ini alamatnya ya. Oke, kita bisa menggantinya itu di sini. Kita masuk ke tadi ya, exam htdoc slash kita, lalu masuk ke templates default t-info untuk mengganti. Atau bisa masuk ke t-info ya, yang ini ya, template classic map link. Ini kita bisa ganti, contohnya itu rumah saya. Oh, gitu ya. Ya, karena rumah saya itu samping SD pas, jadi lebih mudahnya menggunakan SD saja. Contohnya SD saja, kita bisa ke sini, Maps, lalu ke menu bagikan. Setelah itu pilih yang sematkan peta, lalu salin HTML. Setelah HTML tersalin, kita bisa masuk ke C++ atau apapun itu yang kita gunakan untuk ngoding ya. Kita bisa hapus di bagian map link ini. Itu kita hapus dari koma sampai sebelum koma ya. Sudah koma, pokoknya dua koma ini harus masih ada gitu. Lalu setelah itu kita uh, pastekan saja yang sudah kita cari tadi. Lalu kita di uh, koma 2 atas ini bisa kita hapus ya. Kita hapus terlebih dahulu itu sampai sebelum koma 1 ini kita hapus. Lalu yang depan juga setelah ini koma 2 sampai sebelum koma 1 kita hapus. Setelah itu kita save. Lalu kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi SDN01 Word. Lalu untuk ini juga bisa kita ubah. Sebenarnya kita paste dari sini saja. Kita masuk ke sini lagi, tadi bawahnya ya. Yang ini kita hapus sampai ke sebelum BR ini. Sebelum BR kita hapus. Lalu kita pastekan lagi. Oke, terlebih dahulu. Terus BR ini itu untuk yang artinya itu spasinya ya, enternya kalau di keyboard biasa. Lalu kita bisa save ya. Ini nomor telepon, bisa pakai nomor telepon sendiri. Ini sudah saya ganti menjadi nomor telepon saya. Kita bisa cek di sini apakah sudah terganti atau belum. Sudah terganti ya. Nah, setelah itu
kita juga bisa eh, menyeting hari libur ya. Itu cara menyetingnya itu di sini pengaturan liburan. Kita buat di hari Sabtu dan Minggu. Simpan. Nah, setelah tanah libur ini disimpan, itu berarti kita sudah menyeting hari libur menjadi setiap Sabtu dan Minggu perpustakaan libur. Kita juga bisa menyeting hari libur khusus seperti hari Natal itu di sini ditambah hari libur khusus ini ya. Tapi saya tidak akan mempraktekkannya karena saya rasa mudah ya, tinggal klik ini lalu nanti isikan tanggal liburnya. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan daftar pegawai yang bisa untuk membantu kita mengelola Slim ini. Sebelum itu, sebelum memasukkan daftar pegawai, kita bisa membuat grup pegawai terlebih dahulu supaya pegawai-pegawai tersebut bisa mengakses Slim kita ya. Kita bisa membatasi pengaksesan mereka. Kita bisa masuk ke grup pengguna, tambahkan grup baru. Nah, setelah itu nama grup, contohnya kita buat kepala perpustakaan ya. Kita bisa mengaktifkan semuanya. Sebagai kepala perpustakaan harus memiliki akses ke semuanya ya. Ya, kita aktifkan saja semuanya. Lalu setelah itu kita bisa menyimpannya. Nah, setelah grup pengguna tersimpan, itu artinya sudah menyimpan. Lalu kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada satu grup pengguna yaitu kepala ya. Lalu kita buat lagi. Yang kedua ini pustakawan. Itu bisa mengakses semuanya kecuali sistem ya. Karena kalau bisa yang bisa mengakses sistem itu satu orang saja.
kita aktifkan seperti tadi ya. Kita lewati sistem karena kita tidak mengizinkannya untuk melihat sistem. Terus setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada dua, yaitu kepala dan pustakawan. Kita bisa menambahkan satu lagi ya, biar tiga gitu, yaitu staf perpustakaan. Untuk staf perpustakaan ini kita edit menjadi bisa mengakses sirkulasi saja, yang lain tidak bisa ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada tiga. Lalu kita pergi ke menu pustakawan dan pengguna sistemnya. Kita bisa menambahkan pengguna baru. Contohnya di sini nama penggunanya Firsa Afif, nama saya, nama aslinya ini, jabatannya sebagai pustakawan aja. Lalu kita bisa ke menjadi kepala perpustakaan ya. Contohnya, lalu kita buat sandinya. Kita bisa menyimpannya. Ada kesalahan, mungkin sandinya ya salah. Coba kita ganti menjadi kesalahan ini mungkin kita pakai kecil saja semua. Coba masih ada yang salah gitu loh ya. Coba buat kita hampir seafif gitu. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ya. Contohnya, coba kita buat baru lagi, tapi tadi kok nggak berhasil ya. Coba kita buat namanya jadi Afif saja. Lalu nama aslinya masih sama sebagai pustakawan, kepala perpustakaan. Simpan. Nah, tadi error sedikit mungkin ya. Ini udah bisa. Lalu kita buat tiga ya. Sebagai kepala
pustakawan, dan staf. Yang ketiga itu Verdi Sambo contoh. Verdi Sambo sebagai jabatannya yaitu staf perpustakaan Sandi. Nah, di sini sudah bisa ya. Eh, kita telah memiliki tiga. Adapun kalau ada kesalahan saat kita memasukkannya itu tidak perlu dihapus ya, caranya kita pencet menu yang ini, lalu kita tunggu masuk. Nah, di sini kita juga bisa eh, mengubahnya dengan kata sunting ya. Ini udah ya. Andaikan tidak jadi, kita ke daftar pengguna lagi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat eh, batas peminjaman buku, waktu pengembalian, denda, dan lain-lain. Itu kita bisa menuju menu keanggotaan. Lalu kita masuk ke menu tipe anggota. Nah, di sini kan cuma ada satu standar saja ya. Kita bisa menambahkannya menjadi tambahkan tipe baru itu contohnya di sini kita dosen atau tenaga pendidik ya. Batas peminjamannya itu contohnya 10x. Waktu peminjamannya contohnya kita buat maksimal itu 4 minggu di 28 hari. Lalu kalau kemungkinan menyimpannya itu bisa kita klik memungkinkan, lalu kita bisa ini batas cadangannya ini ya, itu bisa kita buat contohnya 5 saja. Bisa agak mau habis ya. Lalu kalau katanya karena dosen itu kan semasa kerja ya, tidak usah diisi saja. Batas peminjamannya itu batas pinjam ulang habis kita aktifin. Waduh, hemat baterai dulu. Itu udah aktif ternyata. Eh, ini sebenarnya itu denda per harinya ya, bukan baik setiap hari. Entah ini eh, translate Chrome yang agak error ya. Kita contoh kita buat per hari itu kalau telat denda 5.000 gitu. Waduh. Nah, di sini sudah muncul tandi atau dosen ya.
Lalu kita bisa menambahkan lagi contohnya siswa gitu atau mahasiswa ya. Contohnya itu mahasiswa S1, jadi mahasiswa S1 tetap. Lalu batas peminjaman itu 2 saja. Jangka waktunya 7 hari 1 minggu. Menyimpan itu 2 saja. Periode keanggotaan itu kan, kalau mahasiswa kan 4 tahun berarti 1460 ya. Kalau 4 tahun itu batas pinjam ulang 1 kali. Dendanya itu kalau mahasiswa biasanya itu 500 ya. 500. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk mahasiswa S2. Batas pinjamannya itu 3. Jumlah waktu pengembaliannya 2 minggu saja, 14 hari. Ini menyimpan 2. Periode keanggotaannya 2 tahun itu berarti 730 hari. Eh, Batas pinjaman ulang 1 kali. Denda setiap harinya 1.000. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita tambahkan satu lagi untuk mahasiswa S3. Batas pinjamannya 5. Jangka waktu pinjamannya itu kita buat 3 minggu ya. Lalu 1 hari 3 minggu. Sedangkan 2 saja. Periode keanggotaannya kalau S3 kan 3 tahun ya, itu 1095. Terus pinjam ulangnya 1 saja. Dendanya 2.000 per hari. Kalau kita simpan. Nah, setelah tersimpan, eh, ada mahasiswa S1, S2, dan S3, tipe anggotanya, ada juga dosennya. Setelah itu kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu untuk mengatur tendik atau untuk kegunaannya itu untuk mengakses apabila kita menginput buku itu tidak perlu memasukkan satu-satu, yaitu memasukkan sendiri. Kita bisa mengaksesnya dari perpustakaan lain gitu. Pertama-tama kita buka berkas induk. Nah, setelah itu kita masuk ke yang bagian peralatan ini yang survei katalogisasi.
Nah, setelah masuk itu kita kan di sini masih kosong, kita buat baru, bukan baru. Nah, di sini ada nama server, contoh kita pakai saja perpustakaan UIN Wali Songo. Lalu kita cari perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, kita masuk ke opaknya. Lalu kita salin linknya. Salin. Lalu kita pastekan di yang sini URL ini ya. Tempelkan. Lalu servernya itu P2P karena kita antar slim ya. Kita menyimpan. Nah, setelah tersimpan, kita tunggu terlebih dahulu. Sebentar. Nah, setelah tersimpan, kita bisa masuk ke menu bibliografi. Setelah masuk ke menu bibliografi, kita masuk ke layanan P2P. Setelah itu kita bisa mencarinya. Contohnya di sini kita cari di perpustakaan UIN Wali Songo, kita tuliskan saja itu teknologi digital atau nama namanya. Kita mencari, kita ketik mencari. Di sini ada banyak buku mengenai teknologi digital. Contoh kita ambil yang ini, pengenalan chat GPT, tips dan trik bagi pemula. Kita centang saja, lalu simpan catatan P2P ke database. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita cek. Di sini ada sudah masuk ya. Lalu kita masukkan lagi bukunya itu dengan cara yang kedua yaitu menulis mencari judulnya di sini terlebih dahulu. Contohnya buku, kita cari bukunya dulu. Lalu ini contoh ini kita copy saja judulnya, salin, kita pastekan di sini, kita di perpustakaan UIN Wali Songo lagi, kita cari lagi. Ini tinggal kita pilih simpan catatan ke database. Nah, setelah itu kita coba cek lagi.
Nah, di sini sudah masuk dua buku, yaitu ini dan ini. Lalu coba kita masukkan lagi satu buku lagi. Contohnya itu kita di tafsir ya. Tafsir. Kita masukkan yang ini Muqatil bin Sulaiman. Simpan. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah ada tiga buku yang eh, terinput dari perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ya. Mungkin itu saja tutorial singkat yang dapat saya berikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.